Xiaoyan, Yao Wangwi adalah elit Dousheng bintang 4. Dia sangat kuat, ujar Shun lembut. Xiaoyan tersenyum tipis. Aku tahu batasanku, tapi jika aku berhasil mendapatkan dan memurnikan api teratai setan pemurnian, membunuhnya tidak akan sulit. Shun mengangguk. Dia tahu Xiaoyan tak akan gegabah jika tak yakin menang. Di langit, kemunculan kelompok Yao Wangwi menarik perhatian. Klan Yao, terkenal dengan keahlian alkemisnya, adalah saingan potensial Menara Pil. Meski memiliki warisan kuat, klan ini terkenal tertutup dan ketat terhadap ajaran mereka. Pandangan Yao Wangwi menyapu sekitar, berhenti pada kelompok Hall of Souls, lalu pada Sun dan akhirnya bertemu mata Yao Lao. Yao Chen, kau berhasil menjadi Dousheng. Mengejutkan, gumamnya sambil tersenyum. Berkat perlakuan kalian, aku bisa bertahan hidup, balas Yao Lao dengan dingin. Seorang pria tampan di sampingnya, Yao Tian, menyindir. Bukankah dia pernah diberi kesempatan kembali ke klan, tapi menolaknya? Bodoh. Yao Wangwi tertawa. Setelah berkeliaran di luar, mudah untuk jadi sombong. Yao Lao gemetar menahan amarah. Dihina di hadapan banyak orang, rasa sakit lama kembali menyeruak. Jiwanya hanya mencapai negara surgawi tingkat lanjut setelah sekian lama, tak layak diingat, ejek Yao Tian. Xiaoyan menepuk bahu Yao Lao dan menoleh ke arah mereka. Jiwa di tingkat itu, dan masih berani menghina guruku, kalian sungguh tak tahu diri. Yao Tian mencibir, siapa kau berani bicara begitu padaku? Aku Xiaoyan, murid Yao Chen. Oh, juara pengumpulan pil itu tak lebih dari lomba antar pecundang, ejek Yao Tian. Karena kamu lancang, biar ku beri pelajaran. Yao Tian meluncurkan gelombang kekuatan spiritual raksasa ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya mengepalkan tangan, dan gelombang itu hancur begitu saja. Dousheng bintang 2, dan kau ingin mengajariku? Konyol. Xiaoyan melangkah maju dan melayangkan tinju spiritual setinggi 1000 kaki yang dilapisi kristal, menekan Yao Tian dengan kekuatan jiwa mengerikan. Keadaan surgawi sempurna, seruan kaget menggema dari kerumunan. Ekspresi Yao Tian dan Yao Wangwi berubah drastis. Bahkan Yao Wangwi belum mencapai level itu. Tinju itu nyaris menghantam Yao Tian saat Yao Wangwi buru-buru menariknya mundur dan memblokir pukulan itu sendiri. Meski mampu menahan, dia tetap mundur 1 langkah. Elder Wangwi, bunuh dia, teriak Yao Tian, wajahnya pucat dan malu. Tiba-tiba, ruang di depan Yao Tian bergetar. Xiaoyan lain muncul, sebuah avatar spiritual. Sebelum Yao Tian sempat bereaksi, avatar itu menampar wajahnya keras. Makhluk tak berguna. Beraninya kau bersikap arogan di depan guruku. Anggap ini pelajaran kecil. Tubuh Yao Tian menegang di langit. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sidik jari darah membekas di pipinya, dan darah menetes dari mulutnya. Keheningan menyelimuti langit. Banyak mata tertuju pada Xiaoyan yang tersenyum tenang, tapi dingin. Tamparan itu di depan umum lebih memalukan dari kematian bagi klan kuno seperti mereka. Kau berani memukulku? Yao Tian meraung marah. Api coklat membungkus tubuhnya, membentuk roh kura-kura raksasa berduri. Spiritual Earth Turtle Flame, peringkat ke-13 di daftar api surgawi. Tak kusangka klan Yao memiliki api surgawi ini, gumam avatar spiritual Xiaoyan, terkejut. Yao Tian memerintahkan roh apinya menyerang, tapi Xiaoyan hanya mendengus. Naga api raksasa melesat di langit dan menghantam kura-kura itu hingga terpental dan menabrak Yao Tian, membuatnya memuntahkan darah. Pertarungan usai dalam hitungan detik. Bajingan. Yao Wangwi meraung dan muncul di hadapan avatar Xiaoyan. Namun, avatar itu lenyap dalam sekejap, kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, kau cari mati. Yao Wangwi mengayunkan pukulan mematikan ke Xiaoyan, tapi Ziyan melangkah maju. Tinju emasnya menciptakan naga cahaya yang menghantam Yao Wangwi keras. Ruang runtuh. Keduanya terpental. Naga void kuno
gumam Yao Wangwi muram. Orang tua berlebihan, ejek Ziyan santai. Wajah Yao Wangwi menghitam. Namun sebelum bisa membalas, Yao Ling menariknya dan menggeleng. Sun Er turun tangan, tersenyum tipis. Tak perlu membuang tenaga untuk bentrokan anak muda. Semua punya tujuan lebih penting. Klan Gu juga berniat membantu bocah ini, desis Yao Wangwi. Jangan ikut campur terlalu jauh, ucap Gunan Hai tenang dari belakang Sun Er. Yao Wangwi menggertakkan gigi. Dia tahu kalah jumlah. Jika bertarung sekarang, timnya akan kalah telak. Dia melirik dingin ke Xiaoyan dan Yao Lao. Jangan sombong, klan Yao kami tidak bisa dilangkahi begitu saja. Xiaoyan hanya tersenyum, tapi Yao Lao menatap tajam. Aku akan ke klan Yao, bukan untuk kehormatan, tapi untuk mengukir nama ayahku di tablet klan. Tablet klan kami bukan untuk nama orang biasa, ejek Yao Wangwi. Xiaoyan matanya menghitam. Kau ingin mati, bajingan tua, aura membunuh mengalir darinya. Ziyan ikut siaga. Yao Wangwi terdiam, lalu memilih mundur bersama Yao Tian dan Yao Ling. Kerumunan menarik napas lega. Tak ada yang menyangka klan Yao akan mundur dari Xiaoyan dan rekan-rekannya. Yao Lao menatap Xiaoyan dengan campuran bangga dan haru. Dulu aku melindungimu, kini kau melindungiku. Xiaoyan tersenyum dan berkata pelan, Guru, setelah kita menaklukkan api teratai iblis pemurni, aku akan menemanimu ke klan Yao. Yao Lao mengangguk. Baik, pertikaian selesai, tapi perhatian semua orang kini beralih ke ruang rusak di kejauhan. Cahaya krem menyala terus, mengubah gurun menjadi lautan lava. Gelembung panas mendidih keluar dari bawah tanah. 3 jam berlalu. Ruang rusak itu meluas ribuan kaki dan membentuk lingkaran cahaya terang. Seketika, suhu meningkat tajam. Sun Er membuka matanya. Sudah waktunya, seolah aba-aba, angin kencang mengguncang langit. Para ahli dari segala arah melesat ke cahaya itu. Xiaoyan berdiri. Sorot matanya menyala. Api teratai iblis pemurni. Akhirnya waktu ini sudah tiba. Xiaoyan, siapapun di antara kita yang belum mencapai Bansheng, sebaiknya mundur. Jumlah bukanlah kekuatan melawan api teratai setan yang memurnikan. Nada suara Sun Er serius saat melihat gelombang manusia menuju celah ruang seperti belalang haus darah. Xiaoyan mengangguk. Aliansi ini memang kuat, tapi banyak anggotanya sudah kewalahan oleh suhu di luar. Jika dipaksa masuk ke ruang flame, 9 dari 10 tidak akan kembali hidup-hidup. Kalian kembali ke aliansi dan jaga tempat itu. Jangan memaksakan diri. Yao Lao memberi perintah. Para ahli pun menarik napas lega, lalu mundur cepat. Menyesal tak bisa melihat api iblis memang pahit, tapi kehilangan nyawa jauh lebih buruk. Saudara Xiaoyan, kami masuk lebih dulu, Huo Xuan dan Penatua Huo. Yao memimpin kelompok mereka dan lenyap ke dalam klaster cahaya putih krem. Kita juga bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangan, namun Sun Er menahan langkahnya. Dikabarkan, api iblis ini terbentuk dari emosi manusia. Jika kamu membiarkannya mekar dalam duka atau kegembiraan, maka jiwamu bisa dibakar jadi ketiadaan. Apapun yang terjadi di dalam, tetaplah tenang atau api akan menemukanmu. Xiaoyan dan Yao Lao saling berpandangan. Bahkan sebagai alkemis, mereka tak tahu bahwa Purifying Demonic Lotus Flame bisa memanfaatkan emosi sebagai bahan bakar. Ini benar-benar iblis. Ayo, hati-hati semua. Xiaoyan meluncur masuk ke cahaya, diikuti oleh yang lain. Saat tubuhnya menembus klaster itu, ruang di sekelilingnya berubah drastis. Suhu membakar menggigit kulitnya. Ia berada di lautan api putih krem, begitu panas hingga tubuhnya nyaris mendidih. Ia segera menyelubungi tubuhnya dengan kombinasi 5 api surgawi. Bahkan begitu, panas itu masih menggigit. Di mana yang lain, ia menggantung di udara. Tak satu pun dari rekan-rekannya terlihat.
hanya api tanpa ujung di segala arah. Xiaoyan merasa dunia ini salah. Ia melesat menembus api. Bahkan hampir 10 menit ia terbang, tetap tak terlihat tanda kehidupan lain. Hanya lautan api yang tak berujung dan rasa tak nyaman di dada. Tiba-tiba, suara terdengar. Ia bergegas ke sumbernya, tapi kemudian berhenti. Di depan, berdiri 3 sosok hitam, kepala aula jiwa, dan 2 pengikutnya. "Kenapa kalian di sini?" Douqinya mulai mengalir diam-diam. "Tak ada yang penting. Kami hanya ingin menunjukkan sesuatu." Kabut hitam keluar dari telapak tangan lawan, lalu membentuk sosok ilusi. Seorang pria paruh-baya, tubuh spiritualnya lemah. "Itu Xiaojan. Melawan kami berarti kehancuran klanmu." Kepala aula jiwa tersenyum tipis. Tangannya turun perlahan ke atas kepala Xiaojan. "Berhenti." Xiaoyan meraung, tapi terlalu lambat. Seketika jiwa ayahnya pecah. Titik-titik cahaya tersebar, lalu hangus oleh suhu tempat ini. Hening. Dunia berhenti. Xiaoyan berdiri membeku. Tubuhnya gemetar, mata memerah. Niat membunuh melonjak liar dari dadanya. Namun, seketika pori-porinya meledakkan api. Api putih krem mulai mengamuk di tubuhnya. Xiaoyan berteriak, tapi rasa sakit itu menyadarkannya. Ia mengangkat kepala. Trio aula jiwa telah lenyap. Ilusi, semua ini hanya ilusi. Tubuhnya menyala. Ia segera mengubah segel tangan, memanggil kekuatan api surgawi gabungan dalam tubuhnya. 5 jenis api surgawi menderu. Mereka melawan api putih krem dengan kekuatan brutal. Beberapa detik yang menyiksa, akhirnya api iblis berhasil diusir, dipaksa keluar dari tubuhnya melalui pori-pori. Xiaoyan jatuh berlutut, terengah. Bahayanya setara ilusi dari pohon bodhisattva kuno. Ia mengusap keringat dingin, lalu melontarkan api surgawi ke matanya. Dunia berubah, lautan api lenyap. Kini, hanya ada kabut putih krem selebar 100 kaki. Puluhan orang terbang di tempat yang sama, namun beberapa mulai terbakar diam-diam. Mereka mengerang, lalu hancur menjadi abu. Mata Xiaoyan menyapu sekeliling dan berhenti pada satu sosok tua yang dikenalinya. Guru. Wajah Yao Lao dipenuhi penderitaan. Api putih krem sudah mulai tumbuh di tubuhnya. Hati Xiaoyan diliputi keterkejutan saat melihat api putih krem membakar tubuh Yao Lao. Ia tahu betapa berbahayanya api iblis. Tanpa perlindungan api surgawi, bahkan elit Dou Sheng seperti gurunya bisa hancur. Tanpa ragu, Xiaoyan bergerak dan menekan punggung Yao Lao, mengirimkan gelombang suara bercampur fluktuasi spiritual. Tubuh Yao Lao terguncang. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat. Api teratai setan yang licik, gumam Yao Lao, terengah. Ia menciptakan ilusi yang membakar emosi. Xiaoyan mengangguk. Kabut ini aneh. Kita harus keluar. Yao Lao bertanya tentang yang lain, tapi Xiaoyan hanya menggeleng. Mereka mungkin bersama Sun Er dan Ziyan. Mereka cukup kuat untuk melawan ilusi ini. Keduanya segera meninggalkan kabut, menghindari orang lain yang masih terperangkap. Beberapa menit terbang, mereka keluar dari wilayah putih krem yang menyesatkan. Napas mereka terasa lebih ringan. Xiaoyan, suara Sun Er menggema dari platform besar di kejauhan. Di atasnya, sebuah pintu putih besar berdiri. Sun Er, Ziyan, dan Gunanhai menunggu mereka. Setelah memastikan itu bukan ilusi, Xiaoyan tersenyum. Kalian baik-baik saja. Kabut surgawi mimpi buruk. Kemampuan tertinggi Purifying Demonic Lotus Saint. Jelas Sun Er. Dulu, seluruh kota pernah terjebak dalam ilusi selama berabad-abad. Padahal hanya beberapa hari berlalu. Gunanhai menambahkan, dulu flame ini tak bisa menggunakan teknik ini. Sekarang, kekuatannya sudah meningkat jauh. Kita berada dalam wilayahnya, dunia api lotus pemurnian iblis. Xiaoyan mengangguk. Lalu pintu itu, menurut catatan leluhur, pintu itu menuju tubuh utama flame. Tapi banyak rintangan menunggu, jawab Gunanhai.
Tiba-tiba, suhu di sekitar meningkat. Retakan-retakan muncul di udara. Gelombang nyala api putih krem menyapu dari celah-celah ruang. Puluhan ribu manusia api muncul, membawa tombak api dan memancarkan aura nyata yang menakutkan. Itu budak api, jelas Gunanhai dengan suara berat. Dulu mereka manusia, sekarang boneka api. Budak-budak api menyerbu seperti banjir. Xiaoyan melancarkan serangan. Ratusan budak api meledak. Shun Er dan yang lainnya juga bertempur sengit. Tapi meski mereka membantai ratusan, pasukan itu seolah tak berujung. Tidak ada gunanya, masuk sekarang, seru Gunanhai. Xiaoyan mengangguk. Ayo, mereka menyerbu maju. Budak api meledak saat mendekat. Serangan gabungan mereka menghantam pintu putih raksasa hingga retak. Seketika, budak api berhenti bergerak, menatap diam. Di balik pintu ini, aula api. Di sanalah inti flame berada, seru Gunanhai. Mereka semua menatap Xiaoyan. Setelah sejenak hening, dia mengangguk. Kita masuk, Gunanhai melesat lebih dulu, diikuti oleh Shun Er dan yang lain. Xiaoyan menatap ke belakang. Pasukan budak api masih menanti, dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke dunia ini, perasaan gelisah muncul dalam hatinya. Alam api ini terlalu misterius. Api putih krem bergulung di sepanjang dinding dan langit-langit aula raksasa. Namun kali ini, tidak ada pasukan budak api. Yang ada hanyalah satu sosok kurus yang berdiri diam di tengah aula, dikelilingi hawa panas dan aura membunuh yang membeku seperti ujung bilah pedang. Gunanhai menatap tajam. Bintang 4 Dousheng, dan dia lebih kuat dari kita berdua. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Apa dia juga budak api? Tidak sepenuhnya, jawab Gunanhai dengan suara rendah. Dia punya kesadaran. Tak lama kemudian, sosok itu membuka matanya. Sepasang mata hitam yang gelap dan dingin, kosong dari emosi, menatap Ziyan dan Gunanhai. Namun berbeda dari budak sebelumnya, mata itu tidak sepenuhnya mati. Mereka menyimpan sisa-sisa kehidupan, atau lebih tepatnya, dulu kehidupan. Tanpa suara, kapak merah darah raksasa muncul di tangan sosok itu. Udara di aula langsung mengental. Aura haus darah memenuhi udara seperti kabut neraka. Dia akan menyerang, seru Ziyan. 3 pasang mata bertemu. 3 bayangan meledak dalam cahaya kilat. Aula mulai retak. Riak energi dari pertarungan menghancurkan lantai batu, menembus struktur dunia ini sendiri. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa mundur jauh-jauh. Bahkan sisa gelombangnya nyaris membuat mereka terhempas keluar dari ruang. Namun meski ditekan oleh 2 Dousheng bintang 4 sekaligus, sosok kurus itu bertahan. Kapak darahnya menari liar, menebas udara, melukai ruang, dan memaksa 2 lawannya mundur berkali-kali. Mereka mulai tampak kelelahan. Tiba-tiba, dalam satu tabrakan brutal, kapak darahnya terpental ke belakang. Tubuhnya terhuyung, kakinya menggesek tanah dan membuat lebih dari selusin lubang dalam. Tapi kemudian, dia mengaum. Cahaya menyala dari alisnya. Simbol aneh muncul, membara dalam warna emas pucat, berputar di udara seperti api suci. Aura tubuhnya melonjak ganas, seperti baru saja dibangkitkan kembali. Xiaoyan, yang sempat maju sedikit ke depan, tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak. Itu tidak mungkin. Simbol itu dengan pola berlapis, menyerupai nyala api yang melingkar, adalah tato klan Xiao. Apa yang terjadi? Tanya Shun Er tajam. Xiaoyan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Suaranya bergetar saat dia bergumam. Itu tato garis keturunan kami. Simbol langsung dari garis utama. Orang ini dari klan Xiao, seru Ziyan dari tengah pertempuran, terkejut. Namun tak ada waktu untuk menjawab. Sosok kurus itu yang kini dikelilingi simbol klan Xiao yang menyala, kembali menyerang. Tapi kali ini, kekuatannya melonjak 2 kali lipat.
Bahkan Gunanhai dan Ziyan terpukul mundur bersamaan. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Dia menggunakan semacam warisan darah. Gunanhai mengeluh pelan. Xiaoyan melangkah maju. Napasnya berat. Ada api dalam dadanya, tapi bukan api amarah, melainkan pertanyaan, ketakutan, dan harapan. Jika benar dia dari klan Xiao, siapa dia? Mengapa dia di sini? Apa dia juga korban dari api lotus pemurnian iblis? Langkah Xiaoyan melambat. Sosok kurus itu berhenti, seolah mendeteksi kehadirannya. Mereka saling memandang. Dalam 1 detik yang sunyi, ada keraguan di mata kosong sosok itu. Sekilas sangat samar, seolah jiwanya bergetar mengenali sesuatu. "Siapa kau sebenarnya?" bisik Xiaoyan.